Halo semuanya, welcome to Ina dan Citra. Podcast. Nah, hari ini kita mau ngobrolin apa nih, Cit? Nah, hari ini kita mau ngobrolin tentang peristiwa G30 SPKI atau Gerakan 30 September yang dilancarkan oleh Partai Komunis Indonesia atau bisa disebut dengan PKI, menjadi salah satu sejarah pahit bagi pemerintah Indonesia pada waktu itu. Nah, kira-kira Partai PKI itu apa sih, Ina? Nah, PKI ini atau kita bisa singkat yaitu Partai Komunis Indonesia adalah suatu partai. Jadi ini tuh adalah salah satu partai tertua dan terbesar di Indonesia. Partai ini mengakomodir kalangan intelektual, buruh, hingga petani. Pada pemilu tahun 1955, PKI berhasil meraih 16,4% suara dan menempati posisi keempat di bawah PNI, Masyumi, dan NU. PKI ini jadi dalangnya terjadinya tragedi yang sangat mengenaskan di Indonesia, yaitu G30 SPKI atau Gerakan 30 September. Nah, gitu Citra. Oh gitu. Kira-kira PKI ini kan partai ya? Kok bisa sih bikin kerusuhan seperti kayak terjadinya peristiwa G30 SPKI itu? Nah, seperti kita ketahui ya, setiap tanggal 1 Oktober ini kita kan selalu memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Bukan hanya Hari Kesaktian Pancasila, tapi juga masyarakat Indonesia melakukan upacara monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya untuk mengenang pahlawan revolusi yang gugur akibat peristiwa Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia atau lebih dikenal dengan G30 SPKI. Kita udah ngomongin nih sebelumnya, ya kan? Nah, gerakan ini ya yang terjadi pada 57 tahun lalu, seperti yang kamu bilang, emang kok bisa ya PKI ini melakukan ini ke Indonesia kan. Mereka ya ini organisasi mereka atau partai mereka ini kan awalnya kan Partai Indonesia ya. Nah, jadi ini mereka itu karena mereka ini ingin mengganti ideologi Indonesia menjadi ideologi komunisme. PKI ini kayak anti-Islam gitu, tapi bukan cuma itu, mereka itu menolak semua agama. Karena apa? Karena PKI ini tidak mempercayai adanya Tuhan Yang Maha Esa. Nah, orang-orang yang berpaham komunis itu tentu saja ya, sampai sekarang tidak boleh tinggal di Indonesia karena ideologi mereka yang bentrok dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, PKI ini, kita ngomongin kronologisnya sedikit ini ya, Citra. Nah, jadi PKI ini pertama kali melakukan pemberontakan di Madiun, tempat pada tanggal 18 September 1948. Dan pada saat itu Indonesia sedang dipimpin oleh Presiden Soekarno. PKI muncul di Madiun dengan tujuan yang kuat serta beberapa latar belakang. Tujuan PKI yang pertama ya adalah mengganti dasar negara seperti yang telah dijelaskan tadi. Yang kedua yaitu ingin membentuk negara Republik Indonesia Soviet. Melalui pemberontakan ini PKI sangat ingin sekali membentuk negara Republik Indonesia Soviet atau kita singkat saja RIS. Sedangkan RIS nantinya akan menjadi negara yang pro terhadap komunis dan juga Soviet. Presiden Soekarno yang memimpin pada saat itu terus saja menolak karena ideologi Indonesia bukanlah komunis gitu. Nah, yang ketiga itu yaitu mempengaruhi petani dan buruh. Banyak anggota PKI seorang petani dan buruh. Pemimpin PKI ini menghasut para petani dan buruh untuk bekerja sama dan melakukan pemberontakan. Itulah salah satu upaya agar memperoleh banyak massa dan mendominasi sebagian wilayah Indonesia. Tujuan yang selanjutnya juga ada, yaitu melakukan kekejaman. PKI bukan hanya ingin menjadikan Indonesia aliran komunis, tetapi mereka juga melakukan tindakan kekerasan. Tindakan ini menimbulkan banyak kerugian, apalagi kepada orang yang tidak bersalah dan orang yang tidak tahu apa-apa. Dan mereka melakukan pemberontakan dengan beberapa latar belakang, yaitu yang pertama, Perjanjian Renville, di mana pada perjanjian ini Indonesia sangat dirugikan. Belanda dianggap mengambil keuntungan banyak dan Kabinet Amir dirugikan. Dan saat itu Kabinet Amir banyak disalahkan oleh rakyat dan pemerintah
karena Kabinet Amirlah yang menjadi perwakilan dari Indonesia. Karena peristiwa ini, Kabinet Amir mengundurkan diri dari Kabinet sayap kiri. Atas pengunduran diri Kabinet Amir, Presiden Soekarno menyuruh Muhammad Hatta untuk memimpin Kabinet Presidensial Darurat. Kabinet ini tidak bertanggung jawab pada KNIP, tapi langsung bertanggung jawab pada Presiden Soekarno yang melatar belakangi terjadinya pemberontakan di Madiun. Selanjutnya adalah kedekatan Amir Syarifuddin dengan anggota PKI. Hal ini masih berhubungan ya dengan latar belakang yang pertama nih guys. Karena Amir merasa kecewa berat, akhirnya setelah ia mengundurkan diri, ia membentuk FDR yang berideologi sosialis. FDR sendiri adalah upaya Amir Syarifuddin untuk merebut kembali kekuasaannya. Amir banyak melakukan penghasutan dan ancaman ekonomi dengan cara menghasut buruh agar melakukan pemogokan pabrik karung tepatnya di Delanggu. Pada bulan Agustus tahun 1948, Musso kembali menjadi pemimpin PKI dan Musso mengeluarkan doktrin baru yang berjudul Jalan Baru. Dengan ini membuat Amir serta FDR dan partai buruh lainnya bergabung dengan PKI. Nah, pemberontakan PKI yang kedua terjadi pada tahun 1965, tepatnya pada malam tanggal 30 September. Nah gitu, ini tuh tujuannya PKI melakukan pemberontakan yang kedua ini adalah untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno-Hatta. Bukan hanya itu, mereka juga ingin mengubah pemerintah Indonesia menjadi pemerintah komunis. Dan pada saat itu juga PKI dipimpin langsung oleh pemimpinnya yaitu DN Aidit DN. Nah, Aidit ini emang jago banget ya kalau masalah menghasut-hasut. Nah, dia beriming-iming Indonesia akan lebih maju jika dibawa kekuasaan PKI. Peristiwa ini terjadi dimulai dari kota Jakarta dan kota Yogyakarta. Seperti pemberontakan yang terjadi di Madiun juga nih, pemberontakan yang terjadi di Jakarta dan Yogyakarta juga memiliki tujuan dan latar belakang gitu Citra. Panjang banget ya, tapi emang seperti itu. Oh, jadi gitu ya. Kira-kira nih, dari tadi kan kita bahas tentang G30 SPKI. Nah, kira-kira gimana sih kronologi tentang peristiwa G30 SPKI ini, Ina? Aku jadi penasaran deh dengan kronologinya. Nah, kamu penasaran, apalagi yang denger ini pasti penasaran juga, ya kan? Nah, jadi kronologinya itu aku bagi aja deh jadi tiga kronologi ya. Yang pertama ada awal pemberontakan, yang kedua ada penumpasan pemberontakan, dan yang terakhir ada pasca pemberontakan. Nah, biar simple aja nih ya, aku bakalan jelasin secara singkat. Jadi awal pemberontakan ini pada saat pada gerakan 30 September 1965 berada di bawah kendali Letkol Untung dari Komando Batalion 1 Resimen Cakrabirawa. Letkol Untung ini yang memimpin gerakan 30 September 1965. Letkol Untung juga menunjuk Letudul Arif menjadi ketua pelaksanaan penculikan. Pasukan bergerak nih mulai jam 3 pagi dan 6 jenderal menjadi korban penculikan ya. Ada Lejen Ahmad Yani, Mejen R. Suprapto, Mejen Harjono, Mejen S. Farman, Brigjen D.I. Panjaitan, dan Brigjen Sutoyo, dan satu perwira yaitu Letu Pierre Tendean. Nah, keseluruhannya itu dimasukkan ke dalam lubang di kawasan Pondok Gede, Jakarta. Nah, tapi ada satu jenderal yang selamat dalam penculikan, yaitu Jenderal Aha Nasution, namun putrinya menjadi korban, yakni Ade Irma Suryani serta ajudannya Letu Pierre Tendean. Korban lain juga ada Brigadir Polisi KS Lubun wafat. Beliau wafat ketika mengawal rumah Dr. J. Leimena. Gerakan ini tuh menyebar di Jawa Tengah dan di Yogyakarta. Kolonel Katamso dan Letkol Sugiono menjadi korban karena tidak mendukung gerakan ini. Setelah berhasil menculik dan membunuh petinggi Angkatan Darat, PKI menguasai gedung radio Republik Indonesia dan mengumumkan sebuah dekret yang diberi nama Dekret Nomor 1, yakni pernyataan bahwa gerakan G30S adalah upaya penyelamatan negara dari Dewan Jenderal yang ingin mengambil alih negara. Dan yang kedua, ada penumpasan pemberontakan. Nah, akibat peristiwa pada 30 September 1965 itu, banyak petinggi Angkatan Darat tidak diketahui keberadaannya. Setelah menerima laporan serta membuat perkiraan, Soeharto mengambil kesimpulan bahwa para perwira tinggi itu telah diculik dan dibunuh, lalu langsung mengambil alih pimpinan Angkatan Darat guna menindaklanjuti peristiwa tersebut. Pada 1 Oktober 1965, penumpasan
pemberontakan G30 SPKI pun dimulai. TNI berusaha menetralisasi pasukan-pasukan yang menduduki lapangan Merdeka. Selanjutnya, Mejen Soeharto menugaskan Kolonel Sarwo Edi Wibowo untuk merebut kembali gedung RRI dan pusat telekomunikasi. Nah, dengan dikuasainya nih ya RRI dan telekomunikasi, pada jam 20.00 WIB atau jam 8 malam, Soeharto ini mengumumkan ya bahwa telah terjadi perebutan kekuasaan oleh pasukan G30S. Diumumkan pula bahwa Presiden Soekarno dan Menko Hakam di saat itu dalam keadaan selamat. Pada 2 Oktober 1965, operasi berlanjut ke kawasan Halim Perdana Kusuma. Tepat pasukan G30S mengundurkan diri dari kawasan Monas kawasan. Nah, pada tanggal yang sama juga nih ya, atas petunjuk polisi Sukitman yang berhasil lolos dari penculikan PKI, pasukan pemerintah menemukan lokasi jenazah para perwira di lubang sumur tua yang disebut lubang buaya. Nah, pada 4 Oktober 1965 dilakukan pengangkatan jenazah tersebut dan keesokan harinya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Para perwira yang gugur akibat pemberontakan ini diberi penghargaan sebagai pahlawan revolusi. Nah, pasca pemberontakan, ya yang ketiga, yang terakhir ini, upaya penampasan terus dilakukan. Rakyat Indonesia juga membantu nih ya, membantu pemerintah. Nah, demonstrasi juga banyak dilakukan, demonstrasi anti PKI ini juga banyak dilakukan di Jakarta. Nah, operasi tetap berlanjut. Nah, selanjutnya, atas desakan rakyat yang menuntut PKI untuk dibubarkan, puncaknya pada saat Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret 1966 atau yang kita sebut sekarang ya, yang kita kenal sekarang juga, Super Semar. Soeharto langsung mengeluarkan larangan terhadap PKI dan ormas-ormas di bawahnya. Nah, gitu Citra kronologinya, walaupun aku tadi bilang singkat ya, tapi sebenarnya panjang, tapi ini juga suatu informasi penting untuk kita dan para pendengar nih ya, terutama untuk tahu nih kronologi dari sejarah yang penting Indonesia ini. Oh, jadi gitu ya. Ternyata kronologinya penting juga ya, Nah. Iya, Dan juga ya. kayak sedikit kayak Betul. menyeramkan. Kira-kira dari peristiwa G30 SPKI ini, itu tuh apa sih Nah dampak yang terjadi atau dampak yang disebabkan oleh peristiwa G30 SPKI ini? Nah, yang udah aku bilang tadi ya, bahwa PKI ini telah melakukan suatu kekejian kepada para perwira tinggi Indonesia pada saat itu, yang otomatis itu sangatlah jahat ya kan, dan juga pasti keluarga-keluarga yang ditanggalkan oleh pahlawan kita ya, pasti juga mereka trauma akan kejadian itu. Bayangin aja ya Cid, mereka itu melihat keluarga mereka meninggal dan meninggalnya tuh di sumur tua, pasti kan sangat traumatis banget gitu kan. Otomatis juga untuk rakyat Indonesia di saat itu juga mendengar beritanya aja udah shock juga gitu. Nah, tapi ada dampak lain bagi bangsa Indonesia. Yang pertama ini, kekuatan politik di Indonesia tuh sudah hancur setelah kegagalan kudeta tersebut. Juga kewibawaan Presiden Soekarno berkurang. Tapi TNI dan kaum agama ini bersatu untuk membalas PKI. Juga pembantaian orang-orang yang berhubungan dengan PKI atau dianggap pendukung PKI ini secara besar-besaran. Bahkan pembantaian ini juga dikenal di dunia sebagai anti-communist purge. Dan juga kondisi politik bangsa Indonesia ini jadi tidak stabil karena adanya pertentangan di para penyelenggara dan lembaga negara. Nah, juga ada reshuffle kabinet untuk memenuhi Tritura. Kabinet Dwi Korah perlu. Nah, sebelum aku lanjut nih ya, Tritura ini apa sih ya? Tritura itu Tri Tuntutan Rakyat atau Tritura. Nah, ini tuh berisi 3 hal. Nah, Tritura ini dari mana sih ya munculnya ya? Ini tuh dari demonstrasi yang dilakukan oleh rakyat mahasiswa, KAMI, dan KAPP. Nah, isi dari Tritura ini yaitu permintaan agar PKI dibubarkan, Kabinet Dwi Korah dan pembersihan Kabinet Dwi Korah dan unsur-unsur PKI, dan ketiga ada turunkan harga.
Nah, jadi karena tadi reshuffle kabinet untuk memenuhi Trikora, kabinet Trikora itu perlu diperbaharui karena perlu dibersihkan dari para menteri atau pejabat yang memberikan dukungan pada PKI. Dan yang sedihnya juga nih ya, Citra dan pendengar kita ini, ada nih mahasiswa yang gugur bernama almarhum Arif Rahmat Hakim karena tertembak pada tanggal 24 Februari 1966. Dan beliau ini juga mahasiswa yang ikut melakukan demonstrasi. Nah, Presiden Soekarno ini juga mengeluarkan surat perintah 11 Maret atau yang sering disebut Super Semar yang sudah saya sebutkan tadi ya. Dan Super Semar ini memberikan kewenangan pada Soeharto untuk menertibkan keamanan dan kelancaran pemerintahan. Dan juga yang terakhir ada pelarangan organisasi dan partai berhaluan Marxisme, Leninisme, dan Komunisme hingga saat ini. Gitu Citra, dampaknya ya, pasti dampaknya sangat besar sekali. Oh gitu ya. Nah, Ina, dari tadi kamu kan udah cerita ini tentang apa itu PKI, terus habis itu kronologi tentang peristiwa G30 SPKI dan dampaknya. Kira-kira dari sekian banyaknya itu tuh apa sih pesan moral atau nilai-nilai yang dapat kita ambil dari peristiwa G30 SPKI ini? Nah, setelah aku cerita panjang banget ya, pasti banget ada nilai moral dan hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa yang keji banget ini ya, peristiwa G30 SPKI. Jadi peristiwa ini tuh mengingatkan kita mengenai pentingnya demokrasi dan hak asasi manusia karena melibatkan penangkapan dan pembunuhan sejumlah individu, yaitu pahlawan-pahlawan kita ya, tanpa proses hukum yang adil. Ini menunjukkan bahwa perlindungan HAM dan sistem demokrasi yang kuat penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan kekerasan politik gitu, Cid. Jadi emang hikmah yang bisa kita ambil itu dan aku yakin juga kamu itu pasti punya nih pesan moral dari yang aku ceritain panjang tadi, pasti kamu juga mengambil suatu kesimpulan berupa hikmah gitu ya. Kalau menurutmu apa nih, Cid? Kalau menurutku sih dari peristiwa G30 SPKI ini, peristiwa G30 SPKI ini tuh mengajarkan kita bahwa di balik perjuangan pasti ada hikmahnya. Dan pada akhirnya kejahatan itu akan tenggelam oleh kebaikan. Orang-orang yang benar hebat dalam sejarah tidak pernah ingin menjadi hebat untuk diri mereka sendiri. Oh gitu ya, Cid. Nah, setelah kita nih nggak kerasa ya udah di penghujung podcast. Nah, jadi mungkin buat kalian nih, aku juga mau menyampaikan ya buat kalian pendengar ya ini nih Citra Podcast. Jadi penting banget nih kita belajar sejarah, terutama sejarah tragedi mengenaskan yang sudah kita omongin dari tadi ya. Karena emang apa ya, dari belajar sejarah itu kita bisa belajar bahwa hal tersebut tidak boleh terjadi lagi dan juga mengingatkan kita selalu akan jasa-jasa yang telah dilakukan oleh pahlawan-pahlawan kita gitu, Citra. Apakah kamu nambahin lagi nih, Citra? Ya, karena ini kita udah di akhir podcast nih. Kalau dari aku sih ya, memang kan kita itu ada beberapa kayak kata-kata yang buat motivasi gitu kan, buat di kalangan umum kayak kita itu nggak perlu lihat ke belakang, kita itu harus lihat ke depan. Soalnya kan di masa depan itu hal yang harus kita persiapkan. Tapi kalau menurutku sendiri, kita tuh juga kadang perlu melihat ke belakang atau melihat ke masa lalu. Soalnya itu apa ya? Kalau misalnya kita lihat di depan terus, nanti kalau misalnya kita mungkin ada peristiwa yang sama terjadi pada salah satu, kita kan nggak tahu gitu ya. Jadi kalau misalnya kita juga melihat masa lalu itu kayak kita itu dapat bisa mengambil nilai-nilai atau pengalaman-pengalaman dari kita yang melihat masa lalu itu. Jadi kalau misalnya kita udah suatu saat lah di masa depan kita menghadapin hal-hal yang sama seperti itu, kita udah tahu gitu loh apa yang harus kita lakukan gitu. Nah, suka banget nih, Cid, sama pesan moral yang udah kamu dapetin. Dan juga sama tadi pesan tadi juga sangatlah touching banget. Mungkin ini saatnya ya kita say bye ke pendengar setia kita juga. Jadi dari saya, sekian dari saya Ina dan Citra. Oke guys, bye-bye. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Ina dan Citra.
Bye-bye Terima kasih semuanya. guys. Bye-bye semuanya.